kita pasti binasa. Pilihlah hidup atau binasa, hidup di surga atau di neraka. Pilihan ada di tangan kita. Bagi kami, dan biar suara kebenaran-Mu diperdengarkan bagi kami, agar kami tunduk melakukan kehendak firman-Mu. Pakai kami Bapa, Roh Kudus bekerja saat ini, di dalam nama Yesus, firman kehidupan. Saudara, di sepanjang minggu berjalan ini, kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dari perikop seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menciptakan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu
dan karena yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini, dan menjadi perenungan sepanjang minggu berjalan, bahkan sepanjang jalan kehidupan kita, orang yang percaya kepadanya. Saudara, saya menghentar dalam bagian bacaan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketika orang baca bagian Kejadian ini, di sini kita mau lihat bagaimana pekerjaan Allah ketika Tuhan Allah menciptakan manusia dan segala isinya. Dikatakan Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Di taman itu dikatakan Tuhan Allah menumbuhkan, pertama di sini, berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Itu pertama. Ada pohon-pohon yang dimakan buahnya. Yang kedua, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Itu yang kedua.
pohon kehidupan. Dan yang ketiga dikatakan serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat betapa makna yang besar dari pohon yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden ini. Nah, pohon yang pertama diciptakan oleh Tuhan Allah untuk dapat dikonsumsi oleh manusia. Kita boleh bandingkan di ayat 2 bacaan kita tadi, Yesaya pasal 55. Jadi, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Nah, saudara-saudara, jadi ini menyangkut roti yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi itu diolah, tidak mungkin tuh roti langsung jadi begitu saja. Itu dari hasil tumbuh-tumbuhan. Dan roti ini akan mengenyangkan manusia secara jasmani. Kalau orang beras memasak jadi nasi, orang makan. Ini dimaksudkan agar supaya tubuh jasmani kita sehat. Dan yang kedua adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan di sini adalah berhubungan dengan roti surgawi. Berhubungan dengan roti surgawi yang dapat mengenyangkan jiwa kita. Dan yang ketiga, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini tidak boleh dikonsumsi oleh manusia, karena berkaitan dengan kejahatan, berkaitan dengan dosa. Siapa mengkonsumsi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia akan mengalami kematian rohani, seperti manusia pertama Adam mengalami kematian rohani. Artinya, saudara-saudara, bagi manusia yang hidup dalam kejahatan, manusia yang hidup dalam kegelapan, dia akan mengalami kematian kekal jika tidak bertobat. Jadi kalau tidak bertobat, ada kematian kekal. Di ayat 7 Yesaya 55, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, saudara-saudara, kembali di ayat 1 pasal 55 Yesaya 55 dikatakan begini, terimalah dalam ayatnya yang pertama, terimalah gandum, anggur, susu tanpa bayar. Jadi makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini suatu
ajakan yang luar biasa. Orang yang tidak mempunyai uang akan menerima, tadi dikatakan, gandum, anggur, susu tanpa bayar. Dan di ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat 2 ini mau menunjukkan bahwa orang itu harus punya uang. Kalau dia punya uang, dia akan makan. Kalau di ayat 1, orang dapat makan puas, orang dapat makan kenyang tanpa bayar. Ayat 2, kalau mau puas dan kenyang, dia harus punya uang. Apa maksudnya bagian bacaan ini? Saudara-saudara, di ayat 1 ini berhubungan dengan pohon kehidupan. Ini tawaran berhubungan dengan pohon kehidupan. Dia akan mengenyangkan jiwa kita, roti surga yang dari Allah. Punya hubungan rohani jiwa kita, karena jiwa kita perlu makan, jiwa kita perlu minum makanan rohani. Karena itu ada lagu yang berkata begini, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu, rindu akan firman-Mu. Jiwaku haus, haus akan makanan rohani. Bahkan di kidung jemaat, roti sorga, roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Jadi saudara-saudara, hal ini Tuhan tidak dapatkan di mana-mana. Kepuasan jiwa kita hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus katakan, Matius 4 ayatnya yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, maksudnya roti jasmani, tetapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Yesus banyak kali mengatakan di Injil Yohanes, akulah roti hidup. Bahkan saudara-saudara, kalau kita mau katakan, kita mau perhatikan, di Yesaya 55 ayat 2b, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ini menyangkut makanan rohani. Kalau mau dengar Pak Tuhan, dengar suara Tuhan, Tuhan akan dikenyangkan, jiwa kita dipuaskan. Tuhan boleh bandingkan dalam Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-7. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 22 ayat 17, barang siapa yang haus, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Bahkan banyak ayat-ayat yang mau menunjukkan bahwa dengan makanan rohani kita dipuaskan, jiwa kita dipuaskan oleh Tuhan. Kalau di ayat 2 bagian A, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti,
dan upah jeripayah untuk suatu yang tidak mengenyangkan. Di ayat 2 bagian A ini, itu menyangkut makanan jasmani. Makanan jasmani harus kerja, upayakan supaya dapat uang, dapat doi beli beras, orang makan. Tapi itu tidak mengenyangkan jiwa kita, mengenyangkan tubuh jasmani kita. Jadi orang kerja, berusaha, kerja keras. Banyak orang yang kerja keras, cuma beli hal-hal yang tidak mengenyangkan jiwa, cuma mengenyangkan apa? Jasmani kita, kebutuhan jasmani kita. Kita maaf ya, kita nggak larang orang barokok. Orang beli rokok dengan harga, ada yang satu hari beli rokok harga 30.000. Sama dengan di ayat 2 tadi katakan bagian A, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Nggak tuh aja kenyang tuh rokok. Tanda larang ya, kita larang kalau di rumah Tuhan, di tempat ibadah, orang harus menghormati Tuhan. Itu yang penting. Karena banyak orang di tempat lain keluar persembahan suka luar, jauh-jauh piba rokok di jauh, tidak menghormati Tuhan. Kita tidak larang, tetapi itu tidak mengenyangkan jiwa kita. Alkitab katakan tadi, baca baik-baik di ayat 2a, makanan cuma mengenyangkan kedagingan kita. Minum-minum cap tikus sampai rusak tuh badan. So kerja, so lelah-lelah di air, kurang pulang pagi, belanjakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Bahkan sekarang kan banyak ibu-ibu online, kurang gak terima ditampar, sedikit-sedikit mau jalan-jalan. Kalau bermanfaat ya enggak apa-apa. Banyak orang seperti Israel kata Yerusalem, apakah menjamin dorong masuk surga? Ya enggak, stop. Karena apa? Hanya lahirnya saja mau jalan-jalan. Memang ada waktu orang ada refreshing, tetapi kalau cuma buang doi percuma. Nggak masalah. Tapi jiwa kita dulu harus kenyang dengan makanan rohani, sehingga ketika orang hidup memuliakan Tuhan. Pernah saya di satu tempat, pendeta pengkhotbah sampaikan dari mimbar, pendeta so pernah pergi Israel, berdosa tuh jemaat kalau tidak sepak jalan, itu pendeta pergi Israel. Kita bilang berdosa kita kalau pakai doi jemaat kita berjalan-jalan di Israel. Kita tidak suka, bukan boleh. Kalau betul pergi pribadi ya, kalau memang ada orang mau panggil pribadi. Tapi ingat, yang utama adalah makanan rohani kita. Makan buah kehidupan. Beli barang yang tidak bermanfaat. Ada beli cetarek, sampai di rumah tabian, nyanda urus, nyanda bermanfaat, jadi konsumtif. Kalau ada uang, beli untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan bersenang-senang bawa orang di dalam dosa. Tuh, ada doi cuma bantuan apa BLT atau apa aja bilang, cuma ada sewa judi. Ada bantuan-bantuan,
tawa-tawa begini, orang tua rasa-rasa. Mau coba kalau dong so buka HP kong lihat, murah, ba online orang kirim, COD, kehancar. Anak so merengek mak tapi sepatu, so tak buka, orang babia. Jangan pergunakan untuk kesia-siaan, belanjakan untuk semua yang bukan roti. So kerja lelah-lelah, so berjuang mati-matian. Orang tak sekolah atau anak. Selanjutnya saudara-saudara di ayat 3. Ayat 3 bagian A. Sendingkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Ini sudah berulang-ulang disampaikan. Berulang-ulang saya sampaikan kepada jemaat, datang kepada Tuhan, dengar suara Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Mungkin ada orang berkata begini, kita sebab bilang Pak Tuhan, Tuhan tidak dengar-dengar, Tuhan tidak pernah bicara pada kita. Kenapa saudara-saudara? Karena Torah tidak buka Torah telinga rohani untuk dengar suara Tuhan. Torah tidak mau. Torah tidak mau dengar suara Tuhan. Banyak kali Torah mengeraskan hati. Dan banyak kali tidak adil. Torah cuma suka tahu minta pada Tuhan. Torah bagaimana Pak Tuhan? Saudara-saudara, ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Kalau orang seperti itu, orang akan rasakan Tuhan. Orang akan alami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dalam keadaan apapun, kesulitan apapun, pergumulan apapun, sepahit apapun, seketir apapun kehidupan yang Tuhan jalani. Sementara upaya perjuangan pengumpulan dana untuk pembangunan gedung gereja ini, untuk apa? Orang bangun gedung gereja ini untuk apa? Orang punya tujuan. Di tempat ini orang berkumpul bersama, persekutuan jemaat Tuhan. Orang dengar firman Tuhan, orang cari Tuhan, orang keluar, orang beritakan itu. Orang makan makanan rohani. Dan tentu jangan abaikan pertama-tama di rumah kita masing-masing. Kalau anak-anak tidak pernah lihat tuh orang tua ada berdoa, udah baca Alkitab, mana mungkin orang mau ikut begitu. Kalau anak-anak lihat kemari, mama dan papa bangun, HP lebih dulu dong, mau posting dulu ini, mau posting dulu itu, dan sebagainya. Bagaimana anak-anak mau lihat? Bagaimana orang mau bawa orang menikmati makanan rohani? Orang tidak bisa jadi teladan. Bagaimana orang mau dengar suara Tuhan? Orang mesti paksa diri. Karena itu orang tua saya belajar itu anak-anak. Di rumah ada anak-anak datang, kadang-kala tidur di rumah. Bangun pagi tadi so pegang HP telah lepas, so berdoa, so baca Alkitab. Bersyukur jujur, kalau belum berdoa, belum baca Alkitab, belum lepas itu. Tapi didikan utama dari orang tua. Anak-anak suka tagihan. Sunya mau makan kalau tidak pegang itu, kalau tidak mengadakan itu. Karena itu apa? Dari bayi makan soja buju dengan itu, nonton yang apa itu, kartun-kartun dan sebagainya. Ajar
diri kita, keluarga kita, untuk orang dekat dengan Tuhan. Kalau kita mau selamat. Kalau mau selamat. Selanjutnya saudara-saudara, di ayatnya yang ke-11. Karena kalau mau satu-satu, ayat 1, 2, 3, nyanak mau kelar. Ayat 11. Saya ambil yang berkaitan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang selalu mau dengar suara Tuhan, yang dengan susah payah ikut Tuhan, ingat, tidak akan mungkin hidupnya akan sia-sia. Amin. Amin. Tidak mungkin. Firman Tuhan yang masuk di telinga kita tidak akan sia-sia kalau orang sungguh-sungguh dengar suara Tuhan. Jangan so datang kemari, so duduk tarik, tuh pikiran ada di mana? Yang tidak serius dengan Tuhan. Kalau orang dengan Tuhan, orang dijamin hidup kita tidak akan sia-sia. Tuhan Yesus katakan, ia akan berbuah lebat. Tetapi orang yang lebih suka hidup dalam kejahatan, orang yang lebih suka hidup dalam kejahatan, Kejadian 6 ayat 5 berkata, kecenderungan hatinya berbuahkan kejahatan. Saudara-saudara, ini yang harus dilawan. Ketika kecenderungan hati kita berbuahkan kejahatan, sebagai anak-anak Tuhan, orang paksa supaya orang lawan paksa diri kita, orang lawan segala bentuk kejahatan yang ada. Sion sedangkan orang harus berani lawan ini, harus berani lawan kejahatan, sekalipun mungkin resikonya sangat besar. Tapi orang harus berani lawan kejahatan. Jemaat Sion sedang harus berupaya, jangan orang cuma berjalan di tampah, harus maju berupaya berjuang. Dan sekali lagi diingatkan selalu dari diri kita, keluarga kita, baru di lingkungan orang baik. Lawan itu kejahatan, kecenderungan hati kita. Haruslah orang ganti dari kejahatan, kecenderungan hati kita arahkan kepada Tuhan. Tujukan kepada Tuhan. Memang kata ini anak gampang, resiko. Kalau orang bertegur orang, resiko. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, tidak perlu takut. Begitu tuh. Mungkin selama ini jemaat so saksikan, tiap ada duka di Sendangan, tak berani, karena tak sayang ini jemaat Sendangan. Mari kita coba berdoa, Tuhan bentengi kita. Ketika tampil ambil dompet botol-botol cat tikus, ya Tuhan bentengi kita. Tuhan tidak sebiar, karena kita ni mau tuh orang Sendangan, ya tidak mau baku dapat yang kita di sorga. Tak suka jemaat Sion Sendangan baku dapat di sorga Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, karena itu mari berupaya, kecenderungan hati kita adalah untuk Tuhan. Ganti kejahatan, ganti untuk Tuhan. Tidak dapat dipungkiri saudara-saudara,
Orang lihat di mana-mana. Di mana-mana orang perhatikan. Banyak yang hati mereka kecenderungannya pada perbuatan-perbuatan jahat. Mari orang periksa sampai diri. Periksa orang sampai diri sendiri. Periksa suami kita. Periksa istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Saudara, ingat, upah dosa adalah maut, kematian kekal. Orang tidak akan menikmati apa yang dikatakan dalam ayat 1 Yesaya 55. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum dan gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Orang tidak akan menerima itu. Orang yang haus akan Tuhan, Tuhan akan menerima berkat yang luar biasa. Berkat yang dari Tuhan akan kita alami. Ini menunjuk pada kehidupan kekal. Di ayat 1 ini menunjuk pada kehidupan kekal. Makan buah pohon kehidupan. Gratis. Tuhan puaskan kita nanti di surga. Kita tidak akan mengalami kematian kekal. Kita tidak akan mengalami neraka yang mengerikan. Ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang pakai rancangan sendiri, pakai perintah sendiri, ikut jalan sendiri. Banyak yang dimau ikut perintah Tuhan. Banyak. Padahal rancangan Tuhan luar biasa bagi anak-anaknya. Rancangan damai sejahtera. Marturang lengkali baatur diri sendiri. Ini mau ikut rancangan Tuhan. Karena itu kita diajak lewat firman Tuhan pada saat ini. Kita dipanggil oleh Tuhan, diajak sekali lagi, tinggalkan kejahatan dan berbaliklah pada Tuhan. Di ayat 7 orang baca tadi. Tinggalkan kejahatan dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mengundang kita supaya orang bertobat. Tak pernah berhenti. Tuhan selalu rindu orang mau datang kepada kita. Sebesar apapun dosa kita, sehebat apapun kejahatan kita, kalau orang mau datang tunduk di kaki Tuhan, maka ada pengampunan yang akan dilimpahkan oleh Tuhan. Kita ingat perumpamaan tentang anak yang hilang. Ketika dia sadar, dia bertobat, dia pulang kepada bapaknya. Bagaimana kehidupannya yang sudah sangat menjijikkan. Tapi ketika dia datang kepada Bapa, aku menyesal, aku mau kembali kepadamu. Ada sukacita yang besar. Demikian juga dengan kita. Kita diajak, mari tinggalkan kejahatan, bertobat, jangan bikin dosa lagi. Ayat pembimbing kita tadi, carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di luar Tuhan, kita pasti binasa. Pilihlah hidup atau binasa, hidup di surga atau di neraka. Pilihan ada di tangan kita. Terpuji.